الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa arhamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puja dan puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang sampai pada hari ini, detik ini, Allah masih menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Malu kita yang berstatus sebagai seorang hamba yang disempurnakan nikmat-nikmatnya sampai pada detik ini, kemudian malas atau enggan untuk mengucapkan kalimat dari lisannya, kalimat-kalimat pujian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian salam serta salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diberikan keistimewaan dia kemudian untuk memberikan syafaat kepada umatnya, yakni kepada kita semua insyaallah, dengan jalan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Alhamdulillah, pada siang hari ini, sebelum kita masuk pada rangkaian salat Jumat kita, ada sedikit penyampaian atau informasi bahwa di masjid yang kita cintai ini, di Masjid Nurul Maghfirah, masjid yang memiliki sejarah yang istimewa. Masjid ini didirikan pada Kamis 11 November 2021 Masehi yang bertepatan pada 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dan diresmikan langsung oleh Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LC DESA PhD. Dan alhamdulillah, di hari yang mulia ini, hari yang penuh berkah ini, Allah kembali mempertemukan kita dengan beliau yang beberapa waktu silam meresmikan Masjid Nurul Maghfirah ini. Allah kembali menghadirkan beliau di tengah-tengah kita, memberikan tausiah, memberikan ilmu, memberikan hikmah, di mana dengan ilmu tersebut insyaallah akan menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun rangkaian acara pada hari ini, yang pertama adalah khutbah Jumat yang insyaallah akan dibawakan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LC DESA PhD. Yang kemudian yang akan memimpin solat Jumat kita yakni Bapak Al-Ustaz Fahrul Asrar Abu Khair SHI yang akan mengumandangkan azan pertama tadi yakni Bapak Ustaz Muhammad Aditya Kamarudin, dan insyaallah azan kedua yakni Syaiful As-Siddiq SPDI. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita berpersilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LC DESA PhD. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin, hadirat jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah diambil dari 3 huruf asal katanya dalam bahasa Arab. Ghafara, yaghfiru. Arti kata ghafara menutupi dan memperbaiki. Kalau kita ingin menggantungkan sesuatu di dinding, lalu kita memaku dinding, ternyata letaknya salah, sementara dinding sudah berlobang, maka lobang bekas paku itu kita tutup dengan semen. Tapi bekasnya tetap nampak. Maka kita ingin menghilangkan bekas lobang itu, kita tutup lagi dengan dempul. Tapi tetap juga ketahuan bahwa itu ada lobang. Kita tutup lagi dengan cat. Sudah 3 kali tutup dengan semen, dengan dempul, dengan cat. Tetap juga ada bekasnya. Maka kita cari tukang cat yang pandai menutupi seakan-akan tidak pernah ada lobang di dinding itu. Dinding itu tidak bercacat, tidak pernah kena paku, tidak pernah ada lobang. Tidak pernah ada kekurangan. Kita ingin mengatakan kepada tamu-tamu kita, dinding rumah saya dinding asli yang tidak pernah ada renovasi. Perbuatan menutupi lubang dan memperbaikinya dalam bahasa Arab adalah ghafara. Maghfirah, menutupi, memperbaiki sehingga tidak nampak lagi cacatnya.
Kalau kepada tamu saja kita malu, dinding rumah kita berlobang. Kalau kepada jiran, tetangga, sahabat, keluarga saja kita malu bahwa dinding rumah kita pernah bercacat. Bagaimana kita menghadap Allah dengan membawa hati yang pernah berlobang karena dosa, membawa lisan yang kotor karena maksiat, membawa mata yang penuh dengan silap dan salah, membawa tangan yang penuh dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita membersihkan diri kita? Tidak ada cara lain. Cara membersihkannya adalah dengan maghfirah, menutupi dan memperbaikinya. Allah Ta'ala mengirim Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan kita bagaimana cara menutupi dan memperbaiki. Ma min muslimin yudhnibu dzamban, kalau ada orang yang silap khilaf salah berdosa, summa yatatahhar, mandi. Mandi itu disebut dengan mandi taubat, hukumnya sunnat. Tidak sanggup mandi, berwudu. Tidak mampu berwudu karena sakit, tayamum. Setelah suci bersih, summa yusalli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat. Salat sunat itu disebut dengan salat sunat taubat. Bagi yang pakai usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya tidak ditentukan, bebas. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca apa ayat yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Quran. Setelah selesai sholat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Sependek-pendek istighfar astaghfirullah. Istighfar yang panjang, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau ini sudah kita lakukan, kita sudah bersuci, kita sudah sholat, kita sudah beristighfar, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosa kita. Pemberian ampunan itu disebut dengan maghfirah. Allah menutupi dan memperbaikinya sehingga kita nanti menghadap Allah tidak lagi malu. Sebagai malunya sahibul bait karena dinding rumahnya berlobang. Begitulah cara Allah mengajarkan kepada kita untuk membersihkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pernah bertanya, seandainya kamu membuat rumah di tepi sungai, satu hari kamu mandi 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, masih tersisakah daki di kulit kamu? Sahabat menjawab, kami bersih ya Rasulullah. Begitulah solat-solat kamu membersihkan kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan 1447 ke Ramadan 1448, kafaratul lima bainahuma. Ramadan pun membersihkan segala dosa-dosa. Salat menutupi, membersihkan. Puasa membersihkan, menutupi. Al-umratu ila al-umrati, satu umrah kepada umrah berikutnya, kafaratul lima bainahuma, menghapuskan segala dosa. Orang kaya bisa pergi ke Makkah, tawaf, sa'i, ta'allul, haji, umrah. Bagaimana dengan kami yang tidak kaya, yang biasa-biasa saja? Memperbanyak solat-solat sunat, melaksanakan solat fardu, sampai Allah membersihkan kita sebersih-bersihnya. Asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah perbuatan salah, silap dosamu di masa lalu dengan perbuatan baik. Tamhuha, perbuatan baik itu bisa menghapuskan segala dosa-dosa. Apakah semua dosa kita diampunkan Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dosa selain syirik diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bertaubat, sudah sholat, sudah istighfar, sudah haji, sudah umrah, sudah sedekah, tapi ternyata masih berbisik-bisik dalam hati, kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa.
maka itu bisikan syaitan yang menimbulkan was-was alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tidak cukup hanya niat baik, tidak cukup hanya amal baik, tapi perlu ilmu baik. Ilmu baik menghilangkan bisikan jelek. Orang yang hanya sholat tidak berilmu, dia tidak mampu melawan waswasah bisikan syaitan. Tapi kalau dia berilmu, maka dia melawan bisikan syaitan dengan ilmunya. Allah yang mengatakan saya sudah bersih. Allah yang mengatakan saya sudah bersih melalui ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa kita kepada Allah insya Allah sudah bersih. Yang susah adalah dosa kita kepada manusia. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Ada orang yang datang menghadap Allah pada hari kiamat. Salatnya banyak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, duha, awabin, isyraq. Salatnya banyak. Wa zakatin. Zakat, wakaf, infak, sodakohnya banyak. Wa hajin. Haji umroh berkali-kali. Tapi ternyata dia tidak masuk surga. Mengapa? Syatama hadza, lidahnya kasar, mencaci maki jiran, tetangga, kawan, sahabat. Wa akala mala hadza, memakan harta orang dengan cara batil, hutang piutang, barang pinjaman, riba, mencuri, merampas, merampok. Syatama hadza, sumpah serapah. Wa akala mala hadza, memakan harta orang dengan cara batil. Wadhalaba hadza, memukul orang tidak pada tempatnya. Bagaimana dengan orang yang tidak meminta maaf kepada manusia? Lalu kemudian dia akan diambil segala perbuatan baiknya. Tu'khadhu min hasanatihim, diambil salatnya, diambil puasanya, diambil hajinya, diambil sedekahnya. Lalu diberikan kepada orang yang dia pukul, yang dia curi, yang dia zalimi, yang dia aniaya. Faniyat hasanatuhu wa lam yuqad alaih. Amal-amalnya sudah habis, pahalanya sudah habis, sodakohnya sudah habis, zakatnya sudah habis, hajinya sudah habis. Walam yuqad alaih. Tapi ternyata kawannya, jirannya, tetangganya, sahabatnya, kawan satu sekolahnya mengantri masih banyak menuntut. Karena mereka tersinggung dengan kata-katanya. Batas tanahnya, pinjamannya. Bagaimana orang ini di hadapan Allah? Ukhidat khotoyahum, diambil dosa orang yang dia zalimi. Summa tuli'at ilahi, dicampakkan kepadanya. Summa tuli'at finnar, lalu dia pun dicampakkan, dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena mencuri, masuk neraka karena belum meminta maaf kepada orang lain. Itulah kenapa ketika kita berjumpa, kita bermusafahah, bersalam-salaman. Mamin muslimaini, dua orang muslim berjumpa. Wa yatasafahani, berjabat tangan, bersalam-salaman. Illa ghufira lahuma, maka Allah mengampunkan dosa mereka berdua malam. Yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Tasaqat zunubuhuma, gugur dosa-dosanya. Kama tasaqat awraqus syajar, sebagaimana gugurnya daun-daun kayu. Kita bersalaman bukan hanya sekedar tradisi. Bersalaman adalah ungkapan saya sudah memaafkan segala dosa-dosamu. Dan kamu pun juga mudah-mudahan memaafkan segala dosa-dosa saya. Iya, yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Salatnya bagus, hajinya ke Makkah, umrah bolak-balik. Tapi ternyata memutuskan hubungan dengan jiran, tetangga, keluarga, sahabat. Maka sesungguhnya dia sudah lama memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah akan menyampaikan hadis-hadis. Rasulullah sebelum menyampaikan hadis berkata, aku melihat rahmat Allah tergantung antara langit dan bumi, tidak turun kemari. Aku lihat rahmat kasih sayang Allah tidak turun, padahal rahmat biasanya turun kepada orang yang sudah berjamaah. Berarti ada di antara kalian yang putus hubungan, putus silaturahim. Nabi tidak menyebut mana orangnya. Orang itu merasa, dia pulang ke rumah, dia sambung tali silaturahimnya. Setelah itu dia datang lagi di hadapan Nabi. Apa kata Nabi? Sekarang barulah rahmat Allah itu turun.
Jangan sampai orang baik, orang soleh tapi tidak mendapatkan rahmat Allah hanya karena gara-gara ada orang yang tidak memperbaiki hubungannya sesama manusia. Duribat alaihimul dhillatu, mereka akan senantiasa dihinakan, direndahkan. Aina ma suqifu, dimanapun berada. Apa yang membuat kita dihinakan Allah? Illa bihablim minallah. Kecuali orang yang bisa menjalin hubungan baik dengan Allah. Alhamdulillah hubungan kita baik dengan Allah. Solat subuh berjamaah, solat duha, kita solat Jumat mendengarkan khutbah. Wahablim minan nas, hubungan baik dengan sesama manusia. Ittaquz zulma, jangan zalimi orang. Security yang belum digaji, babysitter yang dihina direndahkan, pembantu yang dipukul disetrika dizalimi, gajinya yang tidak dibayarkan. U'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu. Bayar upah karyawanmu, pegawaimu, securitymu, babysittermu qabla an yajiffa araquhu, sebelum kering keringatnya. Maknanya jangan tunda. Jangan tunda, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ittaquz zulma, jangan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Sebelum Nabi meninggal, Nabi naik ke atas mimbar. Biasanya Nabi kalau naik ke atas mimbar ingin menyampaikan khutbah. Tapi hari itu Nabi tidak berkhutbah. Nabi tidak baca ayat, Nabi tidak baca hadis. Nabi hanya bertanya, siapa di antara kamu yang pernah aku cambuk pundaknya? Hadza zahri, ini pundakku. Falyastaqid minhu, silakan balas. Suara Nabi tidak bisa keras karena beliau sedang sakit. Peristiwa itu terjadi hari Rabu. Nabi meninggal hari Senin. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 5 hari sebelum meninggal Nabi naik ke atas mimbar Masjid Nabawi dan bertanya kepada sahabat yang berkumpul, siapa yang pundaknya pernah kucambuk? Ini pundak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan balas. Sahabat semuanya terdiam. Mereka sudah memaafkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaan Nabi yang kedua, siapa yang harga dirinya pernah tersakiti kata-kataku menyinggung perasaannya? Nabi mengatakan, ini harga diri Muhammad, falyastaqid minhu, silakan balas. Sahabat tidak ada yang bercakap, sahabat tidak ada yang berkata-kata, mereka tidak mampu berbicara, mereka diam, mereka sudah memaafkan Nabi SAW. Yang ketiga Nabi bertanya, siapa yang uangnya pernah aku pinjam, aku terlupa dan dia segan untuk meminta, maka berdirilah, tuntutlah. Di sana itu datang seorang sahabat berkata, inna laka alayya 3 darahim. Engkau punya utang 3 dirham ya Rasulullah. Lalu Nabi berkata kepada Fadl bin Abbas sepupunya, idfa' ya Fadl, tolong bayarkan wahai Fadl. Nabi Muhammad Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad Sayyidul Saqalain. Tapi Nabi tetap meminta maaf dalam 3 hal. Yang menyakiti pundak, badan, fisik, tubuh, jasad. Yang menyakiti hati dan perasaan serta pikiran. Dan hutang piutang. Kita tidak akan pernah lepas. Kita akan mati. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sehat, besok boleh jadi kita sakit. Hari ini kita muda, kita akan tua. Hari ini kita gagah perkasa, sampai masanya kita akan lemah terbaring dan pada akhirnya kita akan mati. Apa yang akan kita bawa? Yang kita bawa adalah maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tahajud boleh jadi di hatinya merasa ujub, kagum, aku masuk surga karena ibadahku. Orang yang bersedekah boleh jadi dalam hatinya berkata, aku kaya, uangku banyak, aku bersedekah membantu anak yatim. Tapi orang yang beristighfar, dia merasa aku tidak layak masuk dosa, aku tidak layak masuk surga karena aku sudah tenggelam dalam dosa yang begitu banyak. Maka amal yang utama adalah istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka memperbanyak istighfar.
Tapi Allah luar biasa. Allah tidak hanya mengampunkan orang yang beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah memberikan ampunan dosa kepada orang yang beristighfar. Yursilis sama alaikum midrara. Allah kirimkan air hujan. Wa yumdidukum bi amwalin. Allah berikan harta. Wa banin. Allah berikan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin. Allah berikan taman-taman surga. Wa yaj'al lakum anhara. Allah buat aliran air sungai yang tak putus, makna rezeki dan hidayah. 6 janji Allah untuk orang yang beristighfar. Innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tidak pernah ingkar janji ya Allah. Bagaimana pula janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan Allah kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ilahi, ya Tuhanku, lastu lil firdausi ahla. Aku tidak layak masuk surga. Dosa mataku membuat aku tidak layak melihat Nabi Muhammad SAW. Dosa tanganku membuat aku tidak layak bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW. Ilahi lastulil firdausi ahla. Aku tidak layak masuk surga. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi untuk masuk neraka pun aku tidak sanggup. Aku tidak mampu menahankan api neraka yang kerikilnya diletakkan di tapak kaki mendidih otak di kepala. Lalu bagaimana? Zunubi mislu a'dadir rimali. Dosaku sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai. Tapi aku yakin, fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ampunanmu maha luas lagi daripada dosa-dosaku ya Allah. Ketika kita melantunkan itu di tengah malam yang sunyi menetes air mata, maka pada saat itulah kita mendapatkan ampunan Allah. Sab'atun yudhilluhum Allah. 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan. Panas terik di padang mahsyar. Tapi ada satu orang yang mendapatkan naungan. Siapa itu? Rajulun zakarallah. Orang-orang yang bangun di tengah malam mengenang dosa begitu banyak, mengingat ampunan Allah. Khalian, sunyi, sepi, tak ada orang. Fafadat ainahu, menetes kedua air matanya, menetes. Ainani, 2 mata, la yamassuhu mannar, 2 mata yang tidak terkena api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga di tengah malam karena takut Masjidil Aqsa dirampas oleh tentara Israel. Hanya itu saja yang dapat menyelamatkan kita. Harta akan tinggal, keluarga akan meninggalkan, jabatan tidak bisa menolong. Yang hanya bisa menolong hanyalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم انصر من نصر الدين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangun Allah satu tempat untuknya di surga. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, tapi masjid yang dibangun akan terus mengalir sebagai amal jariah sampai hari kiamat. Jadi masjid tempat saya khutbah di kota Makassar, Masjid Nurul Maghfirah tadi adalah masjid yang insya Allah tempat turunnya keberkahan. Dan itu nama putri seorang hamba Allah yang sudah diambil Allah karena kasih sayang Allah. Allah lebih sayang dengan beliau dan menjadi masjid yang insya Allah tempat pemersatu umat. Dan saya mengingatkan kita supaya meraih maghfirah, ampunan dari Allah, barulah kita berukhuwah, bersaudara. Dan Masya Allah tabarakallah sambutan jamaah sampai saya mau keluar masjid tadi, bisa nanti lihat gambarnya, luar biasa. Mudah-mudahan semangat untuk sholat berjamaah juga demikian luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kita limpahan rezeki supaya kita juga bisa bangun masjid, makin banyak masjid dan memakmurkan masjid. Berkah selalu untuk masyarakat Makassar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.